penipuan dengan modus penerimaan karyawan PT KAI, korban rugi 50 juta rupiah. Kasus penipuan yang menghebohkan belakangan ini, kita telah menyaksikan kasus penipuan yang sangat menghebohkan. Seorang pria asal Kembangan, Jakarta Barat, telah menjadi korban penipuan dengan modus penerimaan karyawan PT Kereta Api Indonesia, KAI. Terduga pelaku adalah oknum anggota Polda Metro Jaya berinisial Bribda WSN. Makmurdin Muslim, korban penipuan. Korban dalam perkara ini adalah Makmurdin Muslim. Laporan Makmurdin sudah terregister dengan nomor LPB 54629/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 September 2024. Makmurdin melaporkan Bribda WSN terkait pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP terkait tindak pidana penipuan atau perbuatan curang. Modus operandi penipuan. Makmurdin menjelaskan bahwa awalnya terduga pelaku mengiklankan terkait lowongan pekerjaan di PT KAI melalui WhatsApp. Karena tertarik, saat itu dia ditawari teman istrinya untuk bertemu dengan Bribda WSN dan membahas hal tersebut. Berawal dari saya bertemu dengan rekan istri saya melalui status WhatsApp bahwa status WhatsApp ini membuka lowongan kerja melalui PT KAI dengan si pelaku yang bernama W, kata Makmurdin. Janji-janji manis yang tidak tercapai. Bribda WSN menjanjikan keduanya bisa bekerja di PT KAI dengan membayar sejumlah dana. Bribda WSN mengatakan nantinya teknisi akan digaji sebesar 8 juta rupiah per bulan dengan jenjang karir yang baik. Untuk harga seperti masinis itu sekitar 170 juta rupiah, dijelaskan oleh pelaku yang bernama W. Kemudian untuk teknisi seharga 50 juta rupiah dan yang lain-lainnya. Jadi saya mengambil bagian teknisi, yang harganya itu 50 juta rupiah, kata Makmurdin. Pembayaran bertahap yang tidak ada hasilnya. Makmurdin menyebut saat itu dirinya melakukan pembayaran bertahap kepada terduga pelaku. Dia dan rekannya pun memberikan sejumlah berkas yang diminta Bribda WSN. Bribda WSN saat itu menjanjikan tanggal korban untuk mengikuti diklat penerimaan pegawai di PT KAI pada 16 Juli 2024. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut tak kunjung dilakukan. Korban mulai mencurigai. Korban pun mulai menaruh curiga kepada Bribda WSN. Maka dari itu, saya mulai mencurigai Wahyu karena dari tanggal yang dijanjikan ini sudah lewat, makanya saya laporan ke A, teman korban, selaku yang menjanjikan atau mengajak saya melalui status WhatsApp. Jadi saya bertanya ini bagaimana? Kemudian dicari tahu sama A dan kebetulan benar anak ini yang bernama Wahyu ini sedikit nakal. Kalau bisa dibilang dia, memang bermain uang itu dipakailah sama dia, jelasnya. Korban mencoba menghampiri rumah Bribda WSN. Saat itu korban mencoba menghampiri rumah Bribda WSN, namun hasilnya nihil. Bahkan, informasi dari warga sekitar, rumah Bribda WSN sudah diambil alih oleh korban dugaan penipuan lainnya. Korban membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Singkat cerita, Makmurdin dan rekannya A terus berupaya menghubungi Bribda WSN untuk menagih uang yang sudah diberikan. Uang milik rekannya, A, sudah dikembalikan sebagian. Namun, uang 50 juta rupiah miliknya belum ada kejelasan hingga saat ini. Tapi A uangnya sudah dikembalikan, kalau A dikembalikan itu 20 juta rupiah adiknya, pelaku, sama omnya itu sekitar 30 juta rupiah. Kerugian saya ini 50 juta rupiah, 3 kali transfer di Mei, bulan Juli, sama Agustus itu. Jadi kerugian saya 50 juta rupiah. 25 juta rupiah bulan Mei, kemudian bulan Juli, dan terakhir bulan Agustus, kata tuturnya. Polda Metro Jaya menindak oknum terlibat atas hal tersebut. Dia dan temannya membuat laporan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan mengatakan pihaknya langsung menindak oknum terlibat. Bambang mengatakan pihaknya mengusut dugaan pelanggaran etik ataupun tindak pidana yang dilakukan Bribda WSN. Sudah ditangani kode etiknya di Bitpropam, pidananya ditangani reserse,
kata Bambang saat dihubungi, Sabtu, 14 September 2024. Kasus ini kini tengah diusut. Kami berharap bahwa penindakan yang tegas akan diterapkan kepada oknum yang terlibat dalam kasus penipuan ini. Korban harus mendapatkan keadilan dan kerugian yang dialami harus diganti. Penipuan dengan modus penerimaan karyawan PT KAI, ancaman bagi masyarakat. Kasus ini membuktikan bahwa penipuan dengan modus penerimaan karyawan PT KAI masih marak di masyarakat. Kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Jangan sampai kita menjadi korban penipuan seperti Makmurdin Muslim. Kita harus bersama-sama mencegah penipuan. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap kasus-kasus penipuan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.